Dan orang ini udah lama nggak aktif gitu, terus tiba-tiba tampil dengan membawa ini gitu. Ini udah mencederai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Poskonas TV. Jumpa lagi dengan saya Tata Ujiati di acara Kupas Tuntas Berita. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan tamu saya, yaitu Tiara Yunanda Putri. Terima kasih Tiara atas kehadirannya. Teman-teman, hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Tiara terkait berita yang masih cukup hangat. Tiara ini, teman-teman, perkenalkan, beliau adalah dari organisasi yang namanya Turun Tangan. Ini organisasi diinisiasi oleh Pak Anies Baswedan tahun 2013 menjelang konvensi Demokrat yang beliau ikuti menjelang pemilu tahun 2014. Dan kemarin ya di berita itu ada yang lumayan viral, ya, yaitu ada seorang yang mengaku sebagai inisiator Turun Tangan Jogja, yang namanya Sanghyang Sukma, ya. Jadi Sanghyang Sukma ini mengaku sebagai inisiator gerakan Turun Tangan Jogja. Dan dia mengatakan bahwa berpindah sekarang dukungan dari mendukung Anies Baswedan sekarang mendukung Prabowo. Alasannya katanya penampilan Anies Baswedan dalam debat capres yang menyerang Prabowo secara personal katanya. Nah, untuk itu kita akan berbincang-bincang dengan Tiara. Apakah betul ya? Dan kenyataannya gimana sih sebenarnya ceritanya gitu. Tiara, nah pengen tahu nih. Jadi kemarin kan ada yang itu menyatakan dukungan nih dari yang membela Pak Anies ke Pak Prabowo. Katanya dia itu inisiator Turun Tangan Jogja. Nah, kenyataannya gimana tuh Tiara? Ya, sempat kemarin baca-baca juga dan lihat juga ya Bu ya, agak kaget karena beberapa hal perlu kita klarifikasi. Yang pertama, yang bersangkutan bukan inisiator dari Turun Tangan Jogja. Karena masuknya itu dia setelah Turun Tangan Jogja berdiri. Yang kedua, atas nama Khoirul Mujahid, koordinator dari Jenderal 08 itu bukan relawan Turun Tangan Jogja maupun yang terdaftar di nasional. Jadi nggak terdata ini siapa gitu. Dan kita sudah konfirmasi sampai di generasi pertama gitu. Terus dari pernyataannya itu ada lagi yang terakhir bahwa bantuan 3,5 M dari Pak Prabowo itu tidak benar. Karena pada saat itu saya dan YBS yang malah waktu itu meeting dengan yayasannya. Jadi bukan kayak gitu kronologinya. Jadi memang pure dari masyarakat, dari yayasan yang memang punya waktu itu dirijen yang bekas dari gempa Jogja, dan itu sayang kalau nggak dipergunakan. Turun Tangan Jogja aktif untuk bantu Lombok, akhirnya diberikan ke kita dan kita juga yang mengusahakan untuk transportasinya. Jadi seperti itu sebenarnya. 3 poin itu udah. Jadi pertama udah jelas-jelas ada kebohongan ya. Benar. Yang pertama Sanghyang Sukma ini bukan inisiator. Bukan. Tapi mengaku sebagai inisiator. Iya, benar. Nah, kemudian yang kedua itu ada satu orang namanya Khoirul Mujahid. Itu bukan relawan yang Turun katanya juga relawan Turun Tangan, ternyata bukan. Bukan. Ya, ini berarti ada satu kebohongan yang sudah terbuka dong ya. Iya. Jadi ini pasti kalau ada kebohongan, ini pasti ada niat ada apa suatu, nih di belakangnya. Ada hidden agenda kan gitu ya kan? ya. Menurut Tiara apa tuh motifnya ya? Ya kalau itu kan di keterangan beliau juga bilang bahwa Turun Tangan melakukan politisasi atas relawan-relawan. Dan kalau kita melihat dari story-nya dan apa yang dilakukan, malah beliau yang sedang membuat ini menjadikan alat politiknya. Ya. Nah mungkin ada ambisi kali ya Bu ya, ambisi yang mana ambisi ini kalau dengan cara negatif akhirnya negatif kan gitu. Ya, betul. Jadi tadi Tiara bilang bukan inisiator ya, tapi beliau memang sekarang ini aktif di Turun Tangan? Enggak, jadi aktif tidak aktif lagi itu sudah lama, sejak 2021 udah enggak bergerak lagi di Turun Tangan.
Jadi memang karena perpindahan, setahu saya itu perpindahan dari Jogja ke Jakarta, jadi udah nggak ada lagi keturun tangannya gitu. Oh oke. Jadi dia ini orang yang sudah nggak aktif sebenarnya di turun tangan. Ya, kalau di turun tangan itu apakah ada apa istilahnya keanggotaan resmi, kemudian keluar dan sebagainya atau enggak sih sebenarnya? Enggak sih, enggak ada yang modelan kayak oh ada anggota resmi, tapi pasti kita tahu kalau dia memang relawan dari turun tangan gitu. Oke. Yang jadi keanggotaan resmi ataupun ada SK biasanya pengurus. Ya. Nah, kita kan jadi juga, ini sebenarnya orang boleh keluar masuk dong? Boleh keluar bukan boleh keluar masuk sih Bu. Kalau kita bilang ya bahwa ketika biasanya mereka masuk ke turun tangan itu kita nggak bilang mereka alumni, karena walaupun secara misalnya fisiknya udah nggak lagi join gitu ya, tapi kadang ya masih nilai-nilai yang dibawa masih ada. Jadi kita berpatokan ya. Iya benar. Gerakan kan. Jadi sepanjang nilai-nilainya itu masih bersama, itu dianggap sebagai bagian dari turun tangan atau keluarga dari turun tangan. Iya, karena kan memang turun tangan ini yang 2013 itu ya Bu ya. Kita ada misi gitu, salah satunya mendorong orang baik masuk politik. Orang-orang yang berintegritas untuk menempati posisi-posisi strategis gitu ya. Terus juga ada nilai-nilai yang kejujuran, ya tadi integritas, banyak nilai yang kita bawa, dan bukan hanya di gerakan saja, bahkan mungkin di keluarga, mungkin di pekerjaan. Jadi kalau misalnya beliau melakukan itu, berarti ya otomatis nilai-nilai sudah hilang. Integritasnya nggak ada. Loyalitas, komitmen, kejujuran nggak ada. Betul, ya. Jadi dengan adanya sebuah gerakan ini saya juga jadi ingat sih, Pak Anies ini memang kan sejak dulu ya dia mengatakan bahwa jangan biarkan politik ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak baik. Ya, benar. Dan makanya dorong orang-orang baik untuk masuk politik kan gitu ya. Nah, ini turun tangan ini merupakan satu inisiasi. Kalau saya dengar tadi, ini bahwa supaya orang-orang baik ini banyak ayo yang masuk politik gitu ya. Dan sebenarnya kita senang-senang aja Bu. Bahkan kita sangat support ketika memang ada relawan yang berkarir di politik. Kita dukung, tapi catatannya nilai-nilai dibawa dengan cara-cara yang baik. Betul. Kita sangat support ketika teman-teman itu naik dalam prestasi, bukan sensasi gitu. Ya, jadi kayak tadi nilai-nilai misalnya dia terpaksa, dia harus berbohong mengatakan sebagai inisiator turun tangan Jogja, kemudian mengajak yang mengatakan anggota turun tangan ternyata bukan. Ini sudah pasti bukan sebuah nilai-nilai kejujuran yang dibawa kan? Jelas lah Bu. Dan kita bisa mengatakan akhirnya yang bersangkutan menjadi oknum. Karena kan tidak mewakili banyak orang yang ada di turun tangan. Dia sendiri yang akhirnya mengambil jalan yang salah dan melenceng dari nilai-nilai yang sudah ditanamkan dan diajarkan, yang kita jaga bahkan sampai saat ini gitu. Nah, sebenarnya dari awal itu ya, turun tangan itu apa sih yang nilai-nilai yang diterapkan dan juga kegiatan yang dilakukan apa aja sih Tiara? Pertama kali nilai jelas integritas, kejujuran tadi ya Bu ya. Juga kita memang ingin orang-orang baik tadi menempati posisi-posisi yang strategis, dan kita mau memperjuangkan supaya posisi strategis ini di level pengambil kebijakan ini orang-orang yang tidak bermasalah, menjaga integritas, tidak cacat hukum dan etika, dan nggak nabrak demokrasi kan gitu. Itu yang kita perjuangkan selama ini. Dan kalau untuk gerakannya sendiri itu kita memang bergeraknya di edukasi politik, di lingkungan, di sosial dan pendidikan. Jadi kita selalu diajarkan untuk bergerak dari keresahan. Pak Anies Baswedan sih selalu bilang gini Bu, kalau yuk teman-teman kita bergerak dari hal paling kecil yang ada di sekitar kita. Misal aja hal yang kecil apa? Ya udah ambil sampah mungkin yang ada di sekitaran lingkungan kita, itu merupakan cara kita untuk berkontribusi dan memberi dampak pada masyarakat. Jadi contoh, apalagi kalau kita ngomongin politik gitu. Itu sebenarnya yang kita lakukan Bu. Jadi setiap daerah punya gerakan yang berbeda-beda. Tergantung apa sih permasalahan di masyarakat, dan ini yang kita lakukan selama ini. Ada mungkin kalau di Jogja kita fokus di edukasi politik, di Jakarta kita fokus juga di edukasi politik, juga ada pendidikan, juga ada lingkungan juga. Di Jogja pun begitu, mungkin kalau di Sulawesi beda lagi gerakannya gitu. Cuma nilai kita sama semuanya. Nilai kita itu sama. yang menyatukan itu yang menyatukan. Mendorong orang baik masuk politik ya. Dan kita selalu bilang bahwa
ngomongin politik jangan hanya sebatas politik praktis, tapi apapun yang kita lakukan, baik bidang sosial, pendidikan, kita sedang berpolitik gitu. Dan kita memang butuh orang-orang yang berada di posisi-posisi tertentu untuk apa? Untuk melakukan hal-hal baik ini, gitu. Mewujudkannya di level yang mungkin lebih besar. Jadi istilahnya ini menjadi aktivis penggerak lingkungan supaya menjadi lebih baik gitu ya, perubahan intinya, perubahan yang lebih baik. Nah, saya juga pengen tahu ini Tiara kan tadi Tiara juga menyampaikan ada gosip ya yang satu ada sumbangan nih. Ya kan? Itu gosip ya, ada sumbangan dari Pak Prabowo sekian miliar tadi untuk turun tangan ya. Kok bisa muncul itu dari mana sih Tiara? Nah, ini kita juga kaget dan kita sendiri yang ikut terlibat di dalam dari mula pemberian bantuan ini, kita merasa loh ini kok ada kebohongan, kok kita terhianati nih, nggak gini nih ceritanya. Karena kan memang tadi seperti aku bilang nih Bu, kalau di awal yang meeting itu saya dan yang bersangkutan tidak ada keluar narasi ini dari siapa dan memang itu bukan barang baru yang kita bawa ke Lombok. Itu ketika gempa Lombok dulu ya tahun 2018 ya benar. Jadi waktu itu barang yang sudah pakai dari gempa Jogja karena ya daripada dibuang dimanfaatin lah buat Lombok. Mau nggak tentangan Jogja terima, kita lihat bisa nih dipakai untuk di Lombok. Ya udah kita kan. Tapi untuk pengiriman itu biayanya dari turun tangan Jogja dan turun tangan pusat. Nah, makanya ketika tiba-tiba ada narasi seperti itu, pertama jujur saya kaget, yang kedua saya langsung confirm dulu kan ke teman-teman bahwa kita coba flashback balik apakah benar pernyataan dari yang bersangkutan. Teman-teman saya bilang enggak, ini enggak gitu, enggak ada dan enggak gitu ceritanya. Jadi memang ini kayaknya framing aja ini untuk mendelegitimasi lah turun tangan ya. Karena selama ini kan turun tangan sudah melakukan itu sejak tahun 2013. Kita kan bukan banyak hal yang dilakukan untuk masyarakat. Gempa Jogja, gempa Lombok, Palu juga kita turun. Jadi turun tangan bukan organisasi kemanan sore gitu, dan kita nilai kita tuh udah bener-bener tertancapnya dari awal tuh udah kuat gitu. Tiba-tiba ada yang gosip ini ya kita mendelegitimasi apa yang dilakukan oleh turun tangan selama ini. Nah, Tiara kan juga selama ini aktif di turun tangan ya. Apa sih yang membuat Tiara itu waktu itu mau masuk ke turun tangan itu ceritanya gimana dulu joinnya? Jadi saya tuh kan dulu memang relawan dan aktivis tapi di bidang pendidikan. Kebetulan kelas inspirasi kan masih di bawah Bapak. Terus juga waktu itu di beberapa kegiatan-kegiatan kerelawanan tapi bidangnya agama. Waktu itu saya mau belajar politik dan mau masuk komunitas yang ada politik-politik ini gitu kan. Jadi searching lah waktu itu di Google, ketemunya turun tangan. Pas cek background dari siapa sih foundernya segala macam, akhirnya tertarik, bisa nih buat belajar minimal ngerti sama politik yang baik itu seperti apa. Akhirnya join di turun tangan waktu itu 2017. Jadi memang pure pengen teredukasi terkait dengan politik dan mulai menyadari bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa politik gitu loh. Apapun yang kita lakukan ya karena politik. Cuma kan saya perlu tahu dulu nih politik yang baik seperti apa gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ya udah join di turun tangan gitu. Dulu Tiara awalnya join di kelas inspirasi. Saya pendidikan awalnya. Jadi kelas inspirasi itu juga merupakan salah satu inisiasi dari Pak Anies ya. Selain Indonesia Mengajar kan, awal-awal Indonesia Mengajar dengan mengirimkan ribuan nih, mungkin udah puluhan ratusan ribu kali ya ke daerah-daerah untuk menjadi pengajar muda gitu kan. Nah mereka bekerja di sana setahun. Tiara ikut nggak? Nggak, karena kan waktu itu udah kerja, jadi nggak mungkin untuk setahun ke daerah. Akhirnya memutuskan kelas inspirasi. Kebetulan yang tahun itu 25 kota saya datang ke beberapa daerah. 25 kota ngajar di 25 kota. Jadi setiap sekali 2 minggu ke Madura lah kemana. Jadi benar-benar Jumat yang habis pulang kantor langsung berangkat, Sabtunya ngajar. Jadi apa tuh yang diajarkan di sana? Yang diajarkan bahwa yang saya dapat
yang ini ya ke anak-anak ya, ke Ya. anak-anak bahwa cita-cita mereka nggak boleh sampai di sini aja. Kalian berhak punya cita-cita yang lebih besar dan kami ini adalah contoh yang bisa kalian lihat. Karena kan kalau di anak-anak yang kita ajar itu benar-benar punya keterbatasan apa ya, referensi lah, karena mungkin dilihat orang tuanya supir truk, petani gitu ya, nelayan, jadi mereka jadi apa? Kan jadi supir truk gitu ya. Nah, kita mau bilang bisa kok kalian kayak kami ada di sini dan kami dulu kayak kalian juga gitu. Nah, kita mau membangun mimpi anak-anak yang mungkin ngerasa nggak mungkin sampai di sana. Nah, kita mau bisa kok, masih bisa. Itu semangat, motivasi. Itu biasanya yang diajar anak-anak kelas berapa? SD. Anak SD? 1 sampai kelas 6. Oke, ya. Di satu. Ada peristiwa yang membuat Tiara apa ya terkesan gitu dari kelas inspirasi selama itu? Terkesan, semua daerah terkesan ya. Tapi waktu itu pernah ke salah satu daerah di Bojonegoro, Bu. Itu perjalanan ke sana saya harus 2 kali ganti kendaraan. Cuma ada satu sekolah dengan 2 kelas dan cuma ada murid 20 murid. Itu rumah itu nggak ada toilet di mana-mana. Jadi cuma ada satu toilet umum gitu lah di satu desa itu. Dan kita mandi pun harus apa sih namanya kalau gayungan gitu di bawah. Namanya kalau ini di sungai. Kayak gitu kan. Dari mata air. Ya, mata air. Dan waktu itu memang itu berkesan karena ngerasa wah gini, agak takjub sih, takjubnya ya takjub plus miris bahwa ini tuh kita nggak ngomongin daerah timur, kita ngomongin Jawa. Bojonegoro kan Jawa Timur ya. Jawa Timur. Dan Jawa Timur masih ada, ini Jawa gitu. Kita nggak usah jauh-jauh ngomong ke Papua, ke daerah timur. Ternyata di Jawa pun pendidikan tuh belum rata dan banyak anak-anak ya kalau kita lihat harusnya mereka dapat akses pendidikan yang lebih baik lagi. Jadi kalau melihat nilai-nilai ini kita jadi mengerti ya bagaimana Pak Anies ini bisa menjadi pionir nih. Waktu itu kan beliau belum ya mungkin belum calon presiden ya kan, belum siapa-siapa kan. Jadi beliau ini bahkan ketika menjadi orang biasa pun itu sudah punya inspirasi untuk memberi kepada bangsa kan gitu ya. Sekali, Bu. Mengirimkan anak-anak muda ke daerah menjadi guru. Membuka kelas-kelas inspirasi sehingga orang-orang muda kayak Tiara ini bisa menginspirasi anak-anak muda gitu ya. Yang akhirnya kita punya kesadaran bahwa apa yang kita dapatkan selama ini kan, dan itu juga sebenarnya nilai yang dibawa sama beliau bahwa apa yang kita dapatkan selama ini adalah apa yang negara telah permudah kepada kita dan memang saatnya kita sebagai anak muda itu harus membalas budi kepada bangsa ini dengan apa? Dengan mengajarkan adik-adik kita gitu. Ini tuh benar-benar kayak that's why saya kenapa 25 kota itu ngejar setahun. Saya harus melakukan sesuatu nih gitu. 25 kota dalam setahun. Artinya kira-kira 2 kota dalam sebulan ya. Satu kota dalam 2 minggu. Benar. Luar biasa memang. Jadi dan di kelas inspirasi nih banyak ya orang-orang seperti Tiara ini. Berapa banyak kira-kira? Banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget dari berbagai bidang profesi. Enggak kita ngomongin dokter ada, orang-orang engineer ada, seniman ada. Kayaknya semua profesi ada di sana dan memang pas ketemu di sana saya melihat bahwa wah ini gerakan benar-benar mendorong orang untuk memberikan sesuatu untuk bangsa ini. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi maksudnya ini ternyata anak-anak muda ini bukan mereka cuek loh terhadap bangsa ya kan. Hanya perlu dibukakan akses aja. Akses dibukakan dorongan, pintu, dorongan supaya sehingga mereka itu mau gitu loh ke situ ya. Nah, ini kita jadi melihat nih di sini nih memang ada nilai-nilai pembelajaran, nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai kepedulian sosial ya yang ditanamkan dari gerakan-gerakan yang dibangun oleh Anies Baswedan. Iya, benar Bu. Semuanya dari saya kelas inspirasi sampai saya di turun tangan pun saya ngerasa bahwa saya punya keterikatan emosional dengan turun tangan karena menurut saya saya belajar di sini, belajar banyak. Saya belajar berdiskusi, saya tuh apatis loh Bu, apatis politik saya tuh gitu awalnya. Ketika di turun tangan, saya belajar, bener nih harus kayak gini, harus melakukan sesuatu. Saya belajar banyak, makanya saya 2017 sampai saat ini
saya nggak pernah ninggalin turun tangan gitu. Ya, Saya tetap pegang nilai-nilainya dan saya bertekad bahwa adik-adik kita nih harus tahu ini juga. Betul. Karena ketika ada yang kemarin itu saya agak kecewa karena kenapa? Lagi ini mematikan generasi kita berikutnya ini dengan kebohongan-kebohongan yang telah diciptakan gitu. Tapi sebenarnya memang sih namanya manusia itu kan ujian-ujian nih sampai akhir kita meninggal itu ujian-ujian terus. Jadi walaupun kita itu misalnya sudah melalui proses nih pembelajaran, bagaimana kita ditanamkan nilai-nilai pengabdian untuk bangsa, kan gitu ya. Tapi pada akhirnya, pada ujungnya itu selalu ada godaan-godaan dan ujian-ujian gitu loh. Nah, mungkin ini hanya satu sih ya kan, dari berapa 1000. Bukan gitu. dari kalau kita ngomong relawan turun tangan banyak banget. Satu orang yang memang dia udah nggak aktif lama terus tiba-tiba tampil di publik gitu ya, padahal banyak orang-orang yang mungkin kalau mau ngomong banyak yang mungkin lebih inilah gitu ya, dan orang ini udah lama nggak aktif gitu, terus tiba-tiba tampil dengan membawa ini gitu, ini udah mencederai kita semua. Betul. Dan akhirnya membawa kita secara kolektif. Kita saya dan teman-teman bilang apapun itu kita sangat menolak dan tidak membenarkan pernyataan-pernyataan itu dan tidak membenarkan apapun yang dilakukan oleh yang bersangkutan gitu. Harus tetap kompak. Kita tetap dengan nilai-nilai yang dibawa tetap solid turun tangan, nggak akan terganggu kan pastinya. Nggak akan terganggu. Kita makan lebih semangat. Pikiran kita gini, ternyata kalau dengan cara seperti ini kita harus lebih menunjukkan nih gitu, dan kita harus lebih mendorong nih orang-orang yang memang baik untuk berada di posisi tertentu. Akhirnya kita makin semangat, tertantang. Kalau turun tangan sekarang ini masih berhubungan nggak sih dengan Pak Anies? Masih, Bu. Masih ya. Gimana? Bentuk hubungannya gimana, Tiara? Kalau di level itu kan ada di level direktur dan ketua yayasan ya. Tapi masih lah, kita pun kemarin Gatnas di Jogja, Bapak hadir. Ada apa? Acara apa? Acara Gatnas Gathering Nasional itu tiap tahun kita ada Gathering Nasional itu semua relawan Indonesia datang ke satu tempat ya. Nah, dan biasanya Pak Anies selalu datang. Kemarin Jogja juga datang sih. Ngasih wejangan, ngasih pandangan pergerakan tentang anak muda, dan kita senang banget ketika ketemu dengan founder gitu. Betul. Ya karena memang founder sih kita nggak bisa bilang ini apa segala macam ya, founder, dan kita memang masuk ke turun tangan, kita tahu foundernya siapa, dan kita memang melihat beliau ini bukan nggak kaleng-kaleng gitu loh, Bu. Dulu Tiara tuh mau bergabung dengan kelas inspirasi dan kemudian turun tangan ya. Itu dulu karena Pak Anies atau karena faktor lain sih, Tiara? Gimana tuh ceritanya dulu? Memang kan faktor dari internal awalnya. Faktor internal pengen bergerak nih gitu ya untuk bangsa ini. Pengen gak apatis lagi. Tapi setelah lalu melihat foundernya, sosok Pak Anies gitu ya, akhirnya ya banyak belajar. Zaman itu Tiara udah kenal Pak Anies? Kenalnya ya karena founder udah tahu gitu tahu beliau di Indonesia Mengajar gitu. Tahu bahwa kelas inspirasi ini juga salah turunan dari Indonesia Mengajar, lalu saya tahu turun tangan foundernya Indonesia Mengajar gitu ya. Dan foundernya Pak Anies gitu ya. Dan memang pas ngelihat langsung sosok Bapak ini ya terpana sih, Bu, jujur. Sampai saat ini pun saya masih merasa bahwa nggak ada pemimpin kayak beliau gitu. Saya punya cerita. Waktu itu saya sempat ketemu di Jogja, beliau lagi ngisi di UGM. Acara waktu pengukuhan Bu Alia kalau nggak salah. Jadi ketemu, terus saya meminta waktu beliau untuk ngobrol. Walaupun anak turun tangan kan banyak ya, Bu ya. Saya juga bukan yang gimana-gimana banget. Jadi kayak Pak, boleh minta waktu sebentar. Itu gesturnya beliau itu dari yang mungkin lurus berbalik melihat dan mendengarkan. Padahal waktu itu buru-buru banget ke bandara. Saya ngerasa bahwa wah, ini bukan ibu siapa, tapi ketika minta waktu dikasih attention. Padahal Tiara waktu itu relawan biasa bukan sebagai punya posisi di turun tangan dan mau mendengarkan dan meluangkan waktu, dan gesturnya langsung berubah
attention sama. Ya. Nah, kaitkan nih dengan tadi ya cerita. Ini kan yang tadi katanya pindah ke 02, ini katanya itu karena kecewa nih dengan performance Pak Anies nih di debat ya. Nah, Tiara lihat nggak di acara debat itu yang menurut Tiara gimana sih performance Pak Anies waktu itu? Apakah benar-benar mengecewakan apa enggak? Menurut Tiara gimana? Luar biasa. Bukan karena Tiara mah relawan turun tangan, bilangnya luar biasa. Itu perlu kita objektif ya. Ketika ngeliat debat itu yang disampaikan Pak Anies itu bukan omong kosong dan bukan hal-hal yang ngawang dan ngambang gitu. Terus yang kedua, kalau bisa dia ngomong menyerang secara personal, rasa-rasanya enggak. Debat itu kan memang kita harus saling melempar pertanyaan, meminta data, ya sudah tinggal dijawab kan gitu ya. Dan nggak ada faktor personal di sana gitu, serangan personal. Jadi ya mungkin hanya baper saja yang betul. Dan memang kayaknya sudah ada niat nih sebenarnya. Pengen pindah dengan segala alasan yang kita nggak tahu ya sebenarnya ada hidden agenda apa kita nggak tahu karena sebenarnya performance Pak Anies di sana itu yang disampaikan adalah bukan persoalan personal tapi persoalan-persoalan yang menyangkut publik yang semua orang boleh tahu dong, namanya demokrasi kan. Demokrasi itu pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat, sehingga rakyat tuh harus terlibat di dalam persoalan-persoalan yang akan menjadi kebijakan dari calon presidennya kan gitu ya. Benar banget sih Bu. Jadi itu nggak nyerang personal sama sekali ya. Mungkin kalau kita biasa debat dari zaman kuliah pun ya emang debat itu seperti itu formatnya gitu. Ya betul. Jadi hanya ya kalau misalnya hanya baper aja sih kayak gitu ya. Ya, dan apalagi setelah itu kemudian kan juga 02 ini juga yang malah membawa urusan ini di berbagai forum kan? Iya, benar-benar. Kayak ngatain yang goblok lah gitu kan. Kemudian yang ngatain etik dasmu. Ya kalau kita ngomong relawan Ibu ya. Relawan Prabowo pun, Pak Prabowo kita berapa banyak sih yang pindah sebenarnya ke 01 maupun 03, tapi kan tidak pernah dipublish yang kayak yang dibesar-besarkan, itu kan hal wajar ya. Tapi memang ini cuma menunjukkan bahwa turun tangan ini berharga. Iya benar sih. Sehingga karena berharga nih, sehingga orang tuh membawa-bawa nih, dijadikan alat untuk melakukan manuver serangan-serangan justru membuktikan kalau turun tangan ini punya nilai jual. Kalau nggak punya nilai jual, pasti dia nggak bawa-bawa turun tangan tuh. Karena sebenarnya kenyataannya kan tadi dia juga bukan inisiator, dia juga sudah nggak aktif, ya kan? Kalau tanpa turun tangan nobody, sehingga dia bawa-bawa nama turun tangan, gitu kan? Iya benar banget. Jadi Tiara nih mesti bersyukur nih dengan turun tangan ya kan, dengan kejadian ini kan punya hikmahnya nih gitu. Kita bilang sih ya sudah ya, kita sih bersyukur aja gitu. Kalau mau pindah ya monggo gitu. Masih banyak orang-orang bertalenta yang ada di turun tangan gitu. Dan memang akhirnya kita menyadari bahwa turun tangan diperhitungkan loh ini. Diperhitungkan, betul. Dan ini nilai-nilai yang selama ini dibawa ya, kemudian gerakan yang selama ini berjalan gitu ya, membuat kita yakin bahwa turun tangan ini berguna bagi masyarakat, merupakan satu wahana bagi semua orang nih yang mau join, terutama kalangan muda untuk berbakti pada negara kan gitu. Nah ini luar biasa ini sebenarnya menurut aku turun tangan. Oke, jadi teman-teman Poskonas TV, tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan Tiara. Kita doakan agar turun tangan itu tetap menjadi satu wadah yang bisa menampung banyak anak-anak muda yang ingin berbakti untuk negara ya, seperti Tiara dan teman-teman. Tentunya nanti akan terbangun nih idealisme, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kepedulian sosial ya. Karena memang sebenarnya yang kita butuhkan sekarang ini nih Tiara, wadah seperti ini nih. Karena anak-anak muda ini supaya bisa berterima kasih lah terhadap apa yang telah diberikan negara pada mereka, sehingga ini adalah wadah untuk mengembalikan
mengembalikan apa yang telah kita terima dari negara gitu. Nah, sebelum itu teman-teman, menjelang tanggal 14 Februari sudah akan ada ya pemilihan umum. Jadi jika kamu teman-teman ingin ikut berkontribusi menjadi menjaga ya pemilu yang adil, yang jujur dan adil, yang bersih, ayo kita sama-sama untuk menjadi pejuang saksi, mengawal suara di TPS-TPS dan mencegah kecurangan. Teman-teman silahkan mendaftar di link ini, pejuang saksi, dan nanti akan dikontak oleh admin. Demikian teman-teman, mari kita akhiri ya. Terima kasih banyak Tiara sekali lagi. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.